Halo, selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ada sebuah video ya, jadi acara ibadah, katakan dari ibadah agama Hindu atau sembahyang gitu ya. Nah, di situ tuh ada caption gitu di video tersebut, ada yang aneh. Jadi pas di zoom ke posisi tersebut, itu ada dua wanita berjilbab ya, berjilbab. Yang satu kayaknya satu sedang videoin gitu ya, kemudian yang satu lagi itu sedang melakukan sembahyang gitu. Nah, tentu saja hal ini itu membuat ramai lah di medsos gitu ya. Artinya pada acara tersebut yang namanya jilbab atau hijab ini itu adalah identitas ya, identitas dari suatu agama yang jelas-jelas bukan Hindu gitu. Nah, sebelum Pak Git lanjut, Pak Git bacakan komen-komen netizen ya. Tapi ini Pak Git ambil sebagian aja, maksudnya bukan semua komen, karena komennya banyak bener gitu. Ini hanya 3 aja lah perwakilan. Dari Andra Wayan, saya rasa tidak ada yang aneh. Selama mereka berpakaian sopan dan tidak mengganggu orang sedang sembahyang, itu sah saja. Terus ada balasannya 56 kali ya, Pak liatin. Kemudian ada Made Puspa dengan semestinya kalau mau sembahyang di tempat pura orang Hindu, mohon pakaiannya disesuaikan dengan pakaian Hindu ke pura, tidak pakai kerudung atau hijab, jilbab gitu ya. Nah, ini juga ada 42 balasan. Kemudian dari Ngurah Wulyarta, berketuhanan tidak dibatasi dengan jubah atau pakaian. Nah, maksudnya di sini mungkin ya, berketuhanan tuh bajunya bebas-bebas aja gitu. Dan tentu saja banyak sekali tanggapan dari netizen yang artinya itu ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Lo kalau mau datang ke tempat orang Hindu ya berpakaianlah seperti orang Hindu gitu ya. Tapi dari orang Bali sendiri ada juga sebagian yang mengatakan itu nggak masalah, yang penting selama tidak mengganggu sembahyang tadi atau upacara berjalannya upacara tersebut ya, istilahnya tenang. Kan pernah ada waktu itu yang di pura gitu ya, itu bertahlil besar-besar kencang keras gitu sehingga mengganggu umat Hindu lainnya gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya sebetulnya menurut Pak Git ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau Pak Git lebih pro dengan yang ini nggak masalah gitu, apapun pakaiannya gitu. Soalnya gini teman-teman ya, ini kan masalah keyakinan. Bisa saja gitu dia mempunyai agama Islam lah seperti itu gitu ya. Tapi dengan dia datang ke tempat Hindu atau sembahyangnya orang Hindu bareng gitu ya, ini lebih serak ya. Ini masalahnya masalah keyakinan gitu ya. Kemudian dia menemukan keindahan atau kedamaian di sana ya sah-sah saja. Yang penting ya itu intinya ya itu tidak mengganggu suasana ibadah gitu, terus tidak mengganggu orang yang sedang ibadah. Nah, ini yang penting kan itu gitu. Jadi ya ikut bergabung bersama walaupun dalam konteks pakaiannya beda gitu. Tapi ya tidak semua tentunya berpendapat seperti Pak Git. Dan Pak Git yakin dari teman-teman juga melihat hal seperti ini pasti pro dan kontra atau gitu. Yang artinya apakah ini harus berpakaian ya, maksudnya dengan gayanya Bali gitu ya, ataukah ini dengan hijab nggak masalah gitu ya. Nah, kalau kita kembali ya kembali ke permasalahan Tuhan gitu ya. Selagi kita mempercayai bahwa Tuhan itu satu dan menciptakan orang Hindu dan orang Islam ini adalah Tuhan yang sama, itulah gitu, itulah dia gitu. Nah, itu cuman
orang Islam mempersepsikan dengan Allah, ini kan dari Arab datangnya. Orang Hindu Bali menyatakan dengan Sang Hyang Widi, gitu, yang artinya ya sebetulnya ya cuma satu gitu, yang maha kuasa ya satu tadi, cuman masalah nama dan masalah persepsinya yang beda. Tapi kalau sudah ada misalnya tidak ada keterbatasan gitu ya, maksud Pak Git tidak ada keterbatasan tuh begini. Si Muslim tadi yang berhijab ya itu menyatakannya itu Sang Hyang Widi ya Allah juga, cuman beda aja sebutan namanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu contoh dulu Pak Habibie ya. Nah, Pak Habibie ini pernah waktu di Jerman karena susah mencari masjid, ya kangen kampung halaman gitu ya. Nah, dia datang ke gereja. Gitu. Dia datang ke gereja, begitu jemaatnya itu melakukan sembahyang dengan cara Kristen, dan Pak Habibie juga, B.J. Habibie ini almarhum, nah, itu melakukan sholat gitu. Jadi dia di pojok suatu gereja yang melakukan ibadah dengan agama Kristen di dalam gereja. Nah, Pak Habibie sholat di situ. Jadi sebetulnya ya nggak masalah gitu. Dimanapun tempat ibadah, ya intinya mempersepsikan bahwa Tuhan itu adalah satu. Dan kalau teman-teman mau cari video Pak Habibie yang bercerita dia sholat di gereja ini, banyak sekali itu di beberapa sosmed dan beberapa platform seperti YouTube, kemudian TikTok dan macam-macam lah, banyak lah di situ. Dan ini sebetulnya indah gitu ya. Jadi caranya beda, tapi kalau tadi ya, kalau yang di Bali tadi caranya adalah cara Hindu Bali, cuman pakaiannya yang beda. Tapi kalau yang contohkan dengan Pak B.J. Habibie ini caranya beda tapi Tuhannya sama. Ini kan sebetulnya masalah keyakinan gitu loh. Aku yakin dengan cara ini bertemu Tuhan gitu. Nah, begitu pun dengan para perempuan atau yang tadi cewek-cewek yang di di pura dengan ramai sembahyang agama Hindu tersebut ya. Ini kan gitu juga mau prinsipnya. Aku percaya kalau ini adalah Tuhan yang sama gitu. Jadi tidak ada batasan agama di situ. Nah itu juga menurut Pak Git sih nggak masalah ya gitu. Tidak ada batasan agama itu menurut Pak Git nggak masalah. Tapi kalau orang Islam sendiri atau entah Hindu juga atau Kristen juga yang fanatik-fanatik biasanya, nah ini adalah masalah gitu. Kalau nggak cara A pakai cara ini ya harus cara ini gitu ya. Misalnya di gereja itu buat sembahyangannya orang Kristen ya udah nggak boleh buat sholat. Tapi nyatanya Presiden B.J. Habibie, mantan maksud Pak Git, almarhum B.J. Habibie, itu sempat melakukan sholat di gereja di Jerman. Dan ini buat umat di Jerman juga tidak masalah gitu ya. Dan itu menunjukkan salah satu keindahannya berbeda gitu ya. Kita berbeda ya, kalau di Bali tadi berbeda pakaian, kalau B.J. Habibie contohnya itu berbeda cara gitu. Tapi dengan Tuhan yang sama tentunya. Andai saja hal demikian bisa terjadi antara agama gitu ya, mungkin tidak banyak orangnya. Kalau kita lihat tuh sekarang kan banyak sekali para apologet gitu ya, apologet Islam, apologet Kristen itu sering beradu pendapat tentang membolak-balikan kata yang ada di Alkitab dan di Al-Quran gitu. Jadi sebetulnya itu kalau Pak Git lihat, yang para apologet ini hanya memainkan kata atau katakanlah firman yang ada di Al-Quran atau di Alkitab juga gitu. Yang apologet Islam menggunakan Alkitab, dan apologet Kristen ini menggunakan Quran gitu ya. Menurut Pak Git ya ini hal-hal yang wajar saja gitu, selama ini masih dibatasi dengan budaya dengan tata krama yang baik. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan, ini adalah salah satu contoh ya, maksudnya salah satu contoh peleburan terhadap agama yang sudah tidak memilih. Kalau dengan identitasnya orang berhijab itu kan tentu Muslim ya. Tentu di sini kalau yang Muslim fanatik melihat ini, waduh, itu udah pasti dibid'ah dan dikafirkan, masuk neraka dan lain-lain gitu. Tapi kalau pandangan Pak Git tentang masalah keyakinan orang ini ya bebas-bebas aja gitu. Mau misalnya dia berhijab dengan mengikuti cara orang Hindu ya,
bebas, nggak ada masalah gitu. Yang penting pada saat melakukan hal tersebut, nah ini dijaga adab dan sopan santunnya, jangan sampai mengganggu peribadatan umat Hindu sendiri. Hal demikian tentu saja langka terjadi ya, sangat langka dan sangat jarang gitu. Ini menurut Pak Git adalah satu contoh yang baik dan perlu dibudayakan. Maksudnya dibudayakan saling menghormati gitu. Saling menghormati apa yang diyakini oleh orang gitu. Kita kan bisa saja menilai tapi kita belum tahu apa yang ada di dalam isi hati orang yang melakukan hal tersebut. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.